Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan ditantang Spezia pada pekan ke-15 Serie A Kamis 2 Desember 2021. Pertandingan di Stadio Giuseppe Meazza ini dijadwalkan kick-off pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan kemarin Inter mengalahkan tuan rumah Venezia 2-0 melalui gol Hakan Çalhanoğlu dan penalti Lautaro Martinez. Dengan hasil itu berarti pasukan Simone Inzaghi selalu menang dalam 3 laga terakhir di semua ajang dan tak terkalahkan dalam 9 laga beruntun. Spezia sebaliknya, tim besutan ex-gelandang Inter Thiago Motta itu baru saja berturut-turut dipermak Atalanta 2-5 dan dipecundangi Bologna 0-1 di kandang sendiri. Inter memiliki catatan positif melawan Spezia, walau dalam pertemuan terakhir kurang memuaskan. Setelah menundukkan Spezia di Giuseppe Meazza, Inter hanya bermain 1-1 di putaran kedua. Melihat posisi di klasmen, kualitas skuad hingga perbedaan performa, Inter jelas sangat diunggulkan untuk menang. Stefan De Vrij telah melewatkan 2 pertandingan terakhir Inter Milan, yakni saat melawan Napoli dan Venezia akibat menderita cedera. Saat ini bek tengah asal Belanda itu masih menjalani proses pemulihan cedera, sehingga ia belum bisa tampil melawan Spezia. Sebagai penggantinya, pelatih Simone Inzaghi bakal memainkan Danilo De Ambrosio saat menjamu tim asuhan pelatih Thiago Motta di Stadio Giuseppe Meazza. Surat kabar yang berbasis di Milano, Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi akan melakukan rotasi secara signifikan melawan Spezia dan De Ambrosio akan dimainkan sejak menit awal untuk menggantikan Stefan De Vrij di lini pertahanan. Alessandro Bastoni akan kembali ditempatkan di posisi bek tengah, sedangkan Di Marco lebih condong akan dimainkan di posisi bek sayap kiri ketimbang bek tengah untuk memberi waktu istirahat bagi Ivan Perisic. Sementara itu Denzel Dumfries akan berada di sayap kanan menggantikan Darmian yang cedera. Rotasi lainnya adalah Arturo Vidal dan Joaquin Correa nampaknya akan berada di starting 11 karena Inzaghi akan memberikan waktu istirahat buat pemain kuncinya, yakni Edin Dzeko dan Nicolo Barella. Tuttosport melaporkan bahwa Inter sangat beruntung memiliki 2 spesialis bola mati berkualitas di skuad musim ini, yaitu Hakan Çalhanoğlu dan Federico Di Marco. Dalam sebuah tim yang memiliki 1 atau 2 pemain yang diandalkan untuk mengeksekusi bola mati, tentunya membuat keunggulan tersendiri bagi klub. Tidak jarang satu-satunya gol yang tercipta dari sebuah pertandingan berasal dari proses tendangan bola mati. Bahkan, kerap sejumlah gol tercipta dari bola mati dalam satu laga. Inter sendiri sejauh musim ini telah mencetak 8 gol melalui eksekusi bola mati, termasuk rekor klinis dari tendangan penalti yang dicetak oleh Çalhanoğlu. Selain itu, tendangan sudut juga menjadi sumber gol yang krusial bagi Nerazzurri. Dengan umpan-umpan dari Çalhanoğlu secara khusus telah memberikan peluang bagi pasukan Nerazzurri untuk mencetak gol. Adapun Di Marco sukses mencetak gol pertamanya dalam seragam Nerazzurri melalui tendangan bebas saat melawan Sampdoria pada laga pekan ketiga musim ini. Serangan produktif Inter sejauh ini tak lepas dari peran kedua pemain ini. Mereka tampil mengesankan meski kemampuan Çalhanoğlu awalnya sempat diragukan dan menuai kritik. Edgardo La Salvia selaku agen dari striker Penarol Agustin Alvarez telah tiba di Milano dan akan bertemu dengan Inter untuk membahas kemungkinan transfer pemain berusia 20 tahun tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh FC Inter News, selain Inter, sang agen juga memiliki jadwal pertemuan dengan AC Milan.
untuk membahas transfer striker muda Uruguay tersebut. Agustin merupakan salah satu talenta paling cemerlang di Amerika Selatan saat ini. Meski masih muda, ia sudah memperkuat timnas senior Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Sementara itu, Inter juga akan bersaing dengan rival sekota AC Milan untuk mendapatkan talenta muda Argentina Julian Alvarez. Pakar transfer Alfredo Padula meyakini bahwa AC Milan saat ini berada di posisi terdepan untuk mengontrak pemain River Plate tersebut, meskipun Nerazzurri juga tengah serius memburu tanda tangannya. Sebelumnya, Inter dilaporkan telah mengirim wakil direktur olahraga Dario Bacin ke Argentina untuk menonton secara langsung aksi Julian Alvarez dalam laga lanjutan divisi utama Argentina. Julian Alvarez telah mencuri perhatian sejumlah klub top Eropa berkat penampilannya yang mengesankan di kompetisi klub papan atas Argentina. CEO Inter BP Marotta mengonfirmasi bahwa klubnya akan bergerak aktif di bursa transfer musim dingin mendatang. BP Marotta memastikan pihaknya tak akan sungkan-sungkan menghamburkan uang untuk memboyong bintang-bintang baru pada bursa transfer Januari mendatang. Hal ini dilakukan demi meningkatkan skuad Inter pimpinan pelatih Simone Inzaghi. Marotta akan menyiasati serius setiap peluang transfer yang ada di pergantian tahun nanti. Kami cukup beruntung memiliki tim yang seimbang tanpa ada kekosongan besar, tuturnya. Para pemain memberi kami kepuasan dan layak untuk diakui. Bursa transfer Januari akan selalu berjalan sulit. Jadi, kami perlu mencari kesempatan demi meningkatkan skuad kami. Kami harus ambisius di bursa transfer. Keberanian manajer terdiri dari mewujudkan negosiasi yang tampaknya mustahil. Kami harus mencari situasi yang menguntungkan. Jelas Marotta. Mantan striker Inter Antonio Cassano memberi pujian kepada bek cadangan Nerazzurri Andrea Ranocchia di dua laga starternya. Cassano juga meyakini bahwa Inter Milan menjadi penantang serius untuk gelar Liga Champions pada musim ini. Ranocchia, bek senior berusia 33 tahun, meski hanya menjadi bek pelapis saja di musim ini, mampu menampilkan performa luar biasa di dua laga starternya, yakni saat melawan Udinese dan Napoli. Sejak musim ini, Ranocchia tercatat baru tampil sebanyak 3 pertandingan di Liga Italia Serie A. 2 di antaranya menjadi starter ketika bek andalan Stefan De Vrij menderita cedera. Namun sayang, Ranocchia tidak bisa melanjutkan performa impresifnya karena menderita cedera otot. Berbicara di saluran Twitch milik Christian Vieri, Cassano memberikan pandangan tentang kualitas Nerazzurri baik di level Liga Serie A maupun di kancah Eropa. Tim ini sekarang bertujuan untuk memberikan tekanan setinggi-tingginya terhadap setiap lawan mereka. Saya suka karakter seperti ini. Mereka akan bersaing untuk gelar Scudetto bersama Milan dan Napoli, dan di Liga Champions mereka bisa menyulitkan siapapun karena mereka adalah tim berkualitas di Eropa. Ada moral positif di dalam skuad, lihat saja Ranocchia yang menjadi pemain terbaik di lapangan di dua laga starternya.